Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi, mari kita kembali mempelajari firman Tuhan. Kita merenungkan firman Tuhan yang akan membekali kehidupan kita hari ini dan untuk waktu-waktu yang akan datang. Dalam situasi kondisi bencana, penderitaan, kesulitan yang kita hadapi ke depan, kita percaya Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi, kita masih memiliki pengharapan. Karena di dalam Tuhanlah, melalui kebenaran firman Tuhanlah, kita melihat pengharapan itu ada pada orang-orang percaya. Kali ini kita akan belajar dari Lukas 15 ayat 28 sampai 30. Lukas 15 ayat 28 sampai 30. Saya beri judul Tuhan berhutang. Lukas 15 ayat 28 sampai 30 saya akan bacakan. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembut tambun itu untuk dia. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi, Yesus mengajukan dua perumpamaan seorang bapak yang memiliki dua orang anak, ya, yang sulung dan yang bungsu. Yang bungsu meminta harta warisan dari bapaknya, Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi, lalu dia meninggalkan bapaknya. Beberapa saat kemudian harta warisan itu habis, dibuat foya-foya, berpesta pora oleh anak bungsu itu, dan keadaannya menjadi sulit. Dan oleh karena dia sudah mentok dengan keadaan tersebut, tidak ada lagi yang bisa memberikan kehidupan kepadanya, maka dia kembali kepada bapaknya untuk bekerja kepada bapaknya. Karena bapaknya memberikan kepada karyawan-karyawannya, ya, satu fasilitas upah yang lebih baik dibandingkan dengan dengan orang-orang yang lain. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih, kita melihat pada saat ini fokus kepada anak yang sulung, ya. Tentang anak yang bungsu ini, Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi, kita melihat adanya pertobatan, ya, dan anak bapak tersebut, ya, sangat sukacita sekali, dan dia menerima anak yang bungsu itu kembali bukan hanya sebagai seorang karyawan, tetapi juga kedudukannya sebagai seorang anak dipulihkan, ya. Nah, kita berfokus kepada anak yang sulung. Anak yang sulung dikatakan di dalam ayat 28, maka marahlah anak sulung itu, ya. Pertanyaannya, kenapa anak sulung itu tidak seperti bapak, ya? Bapak bersukacita, tetapi anak sulung ini marah sekali. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi, saya melihat bahwa seolah-olah, ya, bapaknya itu berhutang kepada dia, ya. Ini belajar dari kebanyakan orang-orang yang berpikiran legalisme di dalam gereja. Seolah-olah kalau kita berbuat baik, kita menjalankan kehidupan beragama, maka kita diberkati Tuhan, kita berkenan kepada Tuhan. Dan kepada orang-orang yang berdosa, seharusnya hukuman mereka neraka, tidak layak mereka menjadi anak-anak Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi, kenapa mereka marah? Ya, kenapa anak sulung ini marah? Karena sama seperti kebanyakan orang yang ada di dalam gereja, mereka selalu berpikiran legalis. Ketika kita hidup baik, kita diberkati Tuhan. Ketika kita menjalankan ibadah, kewajiban beragama, maka Tuhan berkenan kepada kita. Dan untuk orang yang berdosa, tempatnya adalah di dalam neraka, dan dia tidak berhak untuk menyandang sebagai anak-anak Allah. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi, anugerah Tuhan, kasih Tuhan itu terlebih besar dari apa yang kita pikirkan. Tuhan tidak marah, Tuhan masih tetap setia. Dia tetap mengasihi orang-orang yang kembali kepadanya untuk menjadi orang
mengangkatnya menjadi anak-anak Allah. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, Tuhan itu tidak seperti kebanyakan orang pikir. Engkau jauh, aku dekat, engkau dekat. Ya, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, Tuhan itu dia akan bersuka cita ketika kita kembali kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, ketika kita menjalankan kewajiban beragama, ketika kita menjadi orang baik, Bapak Ibu, melakukan perbuatan-perbuatan baik, ini bukan karena sedang mengejar untuk kita layak di hadapan Tuhan, untuk kita diberkati, bukan. Itu oleh karena buah roh. Roh Tuhan tinggal di dalam kehidupan kita, membuat kita melakukan perbuatan-perbuatan baik. Kita mengasihi Tuhan, kita mengasihi sesama, termasuk juga orang-orang yang berdosa. Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih, itu yang pertama. Kenapa yang anak sulung itu begitu marah? Ya, yang kedua, karena dia iri hati, Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasihi. Ya, iri hati terhadap pengampunan yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang berdosa. Ya, banyak diantara kita melihat orang-orang berdosa, ya, ternyata pelayanannya lebih baik daripada kita. Mereka bersaksi ke sana ke sini, itu urusan dia dengan Tuhan. Kalau dia mendapatkan puji-pujian dari orang banyak, dia diundang ke sana ke sini. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, saya percaya Tuhan itu akan membela siapapun. Ya, dia akan membela anak-anaknya yang mengasihi Tuhan. Bahkan anak-anak yang berdosa tetap dikasihi. Jangan iri hati. Kasih Tuhan itu kepada siapa saja. Pengampunan Tuhan itu melimpah, termasuk juga kepada kita. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, harusnya tempat kita ada di dalam neraka. Tetapi karena kita percaya Tuhan, anugerah Tuhan membuat kita menjadi orang-orang percaya yang menjadi anak-anak Allah. Kita diberkati Tuhan, kita disertai Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasihi, sama seperti juga Tuhan mengasihi, memberkati orang-orang yang berdosa, bahkan mengampuni mereka. Itu yang kedua. Dan yang terakhir, Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasihi, ya, kenapa anak sulung ini begitu marah, Bapak Ibu? Karena anak sulung ini sifatnya menghakimi. Dikatakan, Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasihi, ayat 30, tetapi baru saja datang anak bapak yang telah memboroskan harta kekayaan bapak bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Ya. Jadi dosa-dosa atau kesalahan-kesalahan dari anak yang bungsu ini dibukakan di depan bapak, saudara-saudara yang saya kasih. Ya, bagi Tuhan tidak perlu kita berdoa seperti itu. Kita ungkapkan dosa-dosa orang lain di hadapan Tuhan. Tuhan maha tahu, ya. Tuhan itu maha adil. Dia tahu kebaikan orang lain, dia juga tahu kebaikan kita. Tuhan tahu dosa-dosa orang lain, Tuhan juga tahu dosa yang disembunyikan oleh kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi, hukum yang kedua adalah mengasihi sesama, bukan menghakimi sesama. Itulah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan, dan kasihlah sesamamu manusia. Hari ini kita belajar bahwa Tuhan tidak pernah berhutang kepada siapapun. Kalau dia bisa mengasihi orang berdosa, dia bisa mengasihi kita bukan karena kita kudus, bukan karena kita benar di hadapan Tuhan. Anugerah Allah yang menguduskan kita, yang membenarkan kita, sehingga kita menjadi anak-anak Allah. Tuhan memberkati. Shalom.